ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus, karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang penting etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saudara bicara etik-etik, ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Perubahan kita perlukan. Perubahan ini sebuah keniscayaan. Dan satu-satunya cara untuk merubah situasi, suasana ini menjadi lebih baik, lebih adil, lebih makmur dalam sebuah keadilan dan kesetaraan, ya. Mari kita amanatkan itu kepada paslon nomor 1, Pak Anies dan Gus Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padusa TV, saya bersama dengan Gus Salam. Beliau adalah salah satu dari Timnas Amin, Anies Muhaimin. Sebagai posisinya, Anda Gus di Timnas itu sebagai apa Gus? Di Timnas pengarah merangkap di Deputi Pesantren dan Santri. Nah, pas lah. Deputi pesantren dan santri, ya yang megang kiai dan santri. Gus, kita sudah mendengarkan ini debat sengit ini Pak Anies dengan Pak Prabowo. Saya ingin fokus aja kedua orang ini. Ada beberapa hal yang menurut saya perdebatan sengitnya tentang serangan Pak Anies belanja pesawat tempur bekas. Nah ini kan Pak Prabowo masih sedikit terpancing. Kemudian food estate, nah sedikit terpancing. Nah dan yang puncaknya ini tentang etika, tentang etik. Nah ini yang menjadi perbincangan sengit dan bahkan berbagai media semua tahu dan mengulas itu setelah selesai debat. Nah Pak Anies dengan Pak Prabowo itu tidak terlihat saling bersalaman. Menurut Anda ini bagaimana nih posisi perdebatan sengit antara Prabowo dan Pak Anies ini? Jadi saya kira memang posisi Pak Anies yang lebih agresif ya dalam perdebatan. Dia wajar ya, karena Pak Prabowo ini kan posisinya sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Kemudian beliau juga semua orang tahulah di-endorse oleh pemerintah saat ini atau oleh kekuasaan. Nah, tentu Pak Anies kemudian perlu mengkoreksi dan mengkritisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, karena memang tagline-nya Pak Anies kan perubahan menuju lebih baik. Jadi itu wajar menurut saya. Agresivitas yang dilakukan oleh Pak Anies selama proporsional, juga memakai data dan mengungkapkan fakta-fakta. Nah, kan tapi yang di luar dugaan adalah respon dari Pak Prabowo memang. Betul. Ya kita tahu lah memang 2 kali Pilpres 2014, 2019 ini kan memang kesan bahwa Pak Prabowo ini temperamen emosional itu kan melekat memang. Karena itu memang terjadi di depan umum ya, seperti dulu
kejadian Pak Prabowo gebrak-gebrak apa meja ya, podium ya, podium. Tapi 2 atau 3 tahun terakhir itu kan kayaknya ada perubahan gaya lah dari Pak Prabowo menjadi gemoy ya, gemoy. Jauh sebelum itu sebenarnya, jauh sebelum itu kayaknya beliau atau mungkin konsultannya ya memberikan rekomendasi kepada beliau untuk lebih soft, untuk lebih mampu mengendalikan emosi lah, kira-kira begitu. Tapi ternyata tadi malam itu berubah semuanya itu. Jadi mungkin naluri dasarnya nggak bisa dikendalikan ya, sehingga merespon beberapa hal itu dengan cara yang menurut saya terlihat emosional. Kayak ketika merespon tentang etik ya, bukan hanya etik, sebelumnya itu kan di awal-awal itu terkait dengan fakta akan 340.000 hektar Pak Prabowo itu kan di tengah-tengah Pak Anies masih menyampaikan visi misinya atau pendapatnya, itu kan Pak Prabowo menyerobot di tengah itu sampai diingatkan oleh moderator. Itu kan menunjukkan bahwa ternyata memang belum banyak berubah Prabowo. Apalagi kemudian ketika dikaitkan dengan soal etik, yang memang etik ini menjadi isu yang sangat-sangat sensitif, dan fakta-fakta yang terjadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengabaian terhadap etik dan pelanggaran terhadap etik ini nyata dalam proses-proses beliau menuju paslon dengan menggandeng Mas Gibran. Yang prosesnya itu memang mengabaikan etik, bahkan menurut saya juga kurang menghormati terhadap kedaulatan hukum. Nah itu di sini kita lihat bahwa memang luar biasa Pak Prabowo sampai bikin statement bahwa Anda Pak Anies itu, Prof Anies ini berapa kali nih bilang Prof Anies, dan tidak layak untuk berbicara etik. Nah ini sebetulnya luar biasa ini statement kalau saya lihat ini senjata pamungkasnya mungkin ya. Nah, kira-kira ini bagaimana menurut Anda nih pertarungan antara Pak Prabowo dan Pak Anies ini? Siapa nih? Atau skornya seperti apa nih? Ya kalau saya baca di banyak media sosial maupun di media online ya, dan dari mungkin pengamat-pengamat yang objektif, proporsional, itu memang menganggap Pak Prabowo yang mestinya secara materi menguasai mestinya ya, karena kan kemarin itu materinya kan pertahanan, keamanan, dan yang terkait dengan geopolitik ya. Harusnya Pak Prabowo sebagai Menhan itu kan sangat menguasai materi-materi itu. Betul. Tapi faktanya malah kemudian membuat banyak statement-statement yang kurang tepat. Sehingga sebagian pengamat mengatakan bahwa asumsi ataupun harapan Bapak Prabowo itu menguasai materi menjadi hilang, bahkan terdowngrade itu. Dan memang penampilan Pak Anies, karena Pak Anies itu kan orang yang sangat performnya kan memang begitu ya. Dia orang yang cerdas, orang yang juga punya pengetahuan luas, dan narasi atau cara bicara itu memang terkenal santun, kemudian terstruktur, sistematis. Ya, sehingga itu benar-benar dimanfaatkan dan dieksploitasi semaksimal mungkin oleh Pak Anies itu. Ya, sehingga kalau kita lihat itu bagaimana Pak Prabowo itu terpancing, kalau kita lihat ya Gus ya, terpancing emosinya. Ini menurut saya gitu kan ya. Secara pribadi juga itu Gus, boleh berkomentar lah gitu kan. Ini betul, saya sepakat dengan Gus Salam, mestinya bagaimana Pak Prabowo lebih soft, bagaimana Pak Prabowo lebih menguasai performanya, karena memang itu adalah domainnya atau di ranahnya beliau itu kan. Tetapi lagi-lagi Anies Baswedan ini Gus bisa membalikan sebuah keadaan. Kira-kira sepakat nggak nih? Iya, dan memang itu keahliannya. Keahliannya seperti itu. Malah yang kita tidak sangka itu adalah responnya Pak Prabowo yang menurut saya di luar dugaan malah. Mestinya beliau bisa lebih
bijak, lebih tenang di dalam, lebih humble gitu ya, ya. lebih humble, lebih tenang, lebih jernih di dalam merespon. Karena apapun ya, pasti rakyat Indonesia ini kan mengharapkan seorang pemimpin yang dingin lah, yang dingin, tidak mudah tersulut emosi, tidak mudah terbawa situasi, sehingga dikritik dengan model apapun itu harusnya menyikapinya tetap dengan situasi yang tenang, yang bijak, yang enak didengar lah, kira-kira begitu. Tapi betul. Kan tidak terjadi tadi malam itu. Oke. Jadi kalau Anda melihat pertarungan sengit antara Prabowo dengan Pak Anies ini, Gus ya, kira-kira nih optimisme Amin ini, pasangan Anies Mohaimin ini untuk memenangkan Pilpres ini seperti apa nih? Ya, ini semakin menumbuhkan keyakinan kita, semakin memotivasi kita untuk terus bekerja keras, bersungguh-sungguh di dalam meyakinkan umat, meyakinkan masyarakat ke paslon Anies Mohaimin. Mereka ini yang terbaik, kira-kira begitu ya. Karena memang ya, dan itu didukung dengan performa. Debat pertama, debat kedua, bahkan debat ketiga tadi malam. Itu bisa jadi senjata kita lah untuk meyakinkan masyarakat, ini loh paslon kita, ini loh kemampuan, kompetensinya. Apalagi Pak Anies punya rekam jejak yang jelas ketika menjadi gubernur DKI, rekam karya ketika beliau menjadi menteri pendidikan, bagaimana beliau dulu Indonesia Mengajar, rektor gitu ya, rektor, dan juga bersih dari berbagai kasus yang dituduhkan bahkan karena ya tidak mudah loh menjadi seorang gubernur di DKI dengan mengelola APBD yang sebesar itu. Kemudian beliau bisa dikatakan tanpa masalah ya, sampai beliau mendaftar. Di tengah-tengah beliau ini sedang berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Itu kan hal yang tidak mudah itu. Dan itu menunjukkan bagaimana beliau ini memang seorang sosok yang bersih, sosok yang jujur, dan yang independen. Jadi Anda optimis bahwa Amin itu akan memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Insya Allah. Apalagi ada survei luar negeri ya, mana Australia, Perancis yang mengatakan pasca debat pertama dulu itu ada kenaikan signifikan dalam survei itu, hampir 8% kenaikannya Pak Anies pasca survei. Kita juga berharap pasca survei yang ketiga ini, debat yang ketiga ini juga ada lonjakan elektabilitas yang signifikan untuk Pak Anies, dan itu saya rasa sih terjadi dengan melihat performa tadi malam. Yakin itu Gus ya? Insya Allah. Baik, mungkin sebagai closing statement bagaimana nih terhadap umat atau santri gitu kan ya, terhadap Amin ini? Ya tentu kami berharap bahwa para santri khususnya mau tidak hanya memilih tapi mau mengajak masyarakat di sekitarnya, meyakinkan bahwa memang perubahan kita perlukan. Perubahan ini sebuah keniscayaan. Dan satu-satunya cara untuk merubah situasi, suasana ini menjadi lebih baik, lebih adil, lebih makmur dalam sebuah keadilan dan kesetaraan ya. Mari kita amanatkan itu kepada paslon nomor 1, Pak Anies dan Gus Muhaimin Iskandar. Baik, pemirsa Suara TV, bagaimana dengan Anda? Apakah setuju dengan Amin? Dan tadi prediksi Amin akan memenangkan pertempuran di 2024. Seperti apa komentarnya? Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.